Oke, tadinya saya pengen share tentang saham energi yang bersinar, tapi nanti aku tetap akan share tentang saham energi, aku akan tetap share itu. Dan IHSG yang udah naik tinggi banget ya, gimana kabarnya? Tapi aku pengen bahas tentang Donald Trump juga yang lagi menggila, obatnya kayaknya rada-rada habis. Oke, teman-teman yang di TokTok yang di teh, aku share chart di Igoy. Perhatikan Igoy aku di sini. Aku lagi buka chart IHSG ya. Jadi IHSG sudah naik sekitar 22%, 23%-an. Nah, terus kemudian kita lihat bursa Amerika ya, kabarnya bagaimana? Bursa Amerika dari bottomnya tanggal nih ya, aku tarik dari sini ya, teman-temanku semuanya yang di TokTok yang di YT, aku share chartnya ada di Igoy. 30%, udah naik 30%. Nasdaq dari bottom tanggal berapa ini ya? Tanggal 7 April, 7 April. Sampai beberapa hari yang lalu udah naik 30%. Terus marketnya Nasdaq tuh kemarin 2 hari yang lalu di tanggal 21 Mei itu sempat turun, dan hari ini potensi dibuka merah juga sih. Potensi hari ini dibuka turun karena ada sentimen negatif dari Donald Trump. Terus aku mau kasih lihat rupiah kita tuh udah menguat banget. Dan kemarin aku ada bahas tentang ini ya di Igoy channel aku. Kemarin nggak nge-live, aku lagi kemarin agak tiung-tiung kepalaku jadi nggak nge-live terus, tapi aku ada ngebahas tentang ini. Dia potensi turun sampai ke level 16 ribuan ya, jadi rupiah potensi menguat, USD potensi turun sampai ke 16 ribuan. Anyway, sekarang USD-nya udah ketahan support sebenarnya, jadi ada potensi pantulan sedikit. Ya, jadi ini seiring dengan menguatnya IHSG juga rupiahnya menguat. Nah, teman-teman ingat nggak pada waktu itu sekitaran bulan April awal sampai pertengahan, di situ saya ada bilang bahwa jangan beli USD di ketinggian kecuali memang kamu benar-benar butuh banget. Kalau kamu lagi mau ngumpulin USD jangan beli di ketinggian. Teman-teman yang di TokTok yang detail lihat di Igoy ini ada gambarnya. Ya, kenapa ya? Karena kalau kondisinya naik kayak gitu, seperti contohnya pada 8 April kemarin tiba-tiba langsung ngegas, biasanya bakalan malah turun gitu. Jadi gap up-nya luar biasa. Dan itu kebalikan sama saham. Terus kemudian udah lama kita nggak lihat emas, apa kabarnya emas? Emas juga sama, tanggal 22 April dan juga tanggal 6 sampai 7 Mei waktu itu topping atau membentuk puncak, dan sekarang lagi naik lagi, potensi topping lagi. Jadi kalau aku pribadi sekarang nggak lagi dalam posisi yang hajar-hajar emas atau gold, aku wait and see aja untuk goldnya. Kalau DCA ya namanya DCA, nggak ngelihat timing kalau DCA itu. Oke, sentimennya apa malam hari ini? Donald Trump lagi menggila lagi. Menggila gimana sih sebenarnya? Donald Trump ini ada memberikan beberapa kebijakan yang terbaru, fresh banget. Donald Trump lagi mengancam mengenakan tarif 50% untuk Uni Eropa mulai Juni 2025 setelah mengatakan bahwa pembicaraan atau meetingnya dengan Brussels itu nggak ada hasil, tidak membuahkan hasil. Dan pernyataan ini dia sampaikan di platformnya ya, di Truth Social, kayak nge-tweet gitulah gitu. Nah, ancaman ini tuh menandai satu tantangan baru di market dalam perselisihan perdagangan Donald Trump dengan Uni Eropa, dan kemungkinan besar Uni Eropa bakalan ngebales, Brussels bakalan ngebales gitu. Terus Trump tuh juga bilang bahwa tarif ini dikenakan kecuali produk tersebut diproduksi di Amerika. Dan saham Eropa ini langsung turun tajam setelah pernyataan Donald Trump itu tadi, dan indeks FTSE 100 di London turun 1,2%. Terus indeks Jerman
DAX dan CAC 40 di Prancis itu juga turun lebih dari 2%. Ingat, ini bisa terjadi di mana saja, bukan cuma di Eropa. Jadi di Amerika, di Indonesia bisa terjadi seperti itu dalam masa pemerintahan Donald Trump yang kepemimpinannya kayak dewa mabok ya. Nah, pasar saham Amerika juga diperkirakan bakalan turun. Kripto juga bakalan turun. Terus saham Apple turun 2% ya. Jadi saham Apple turun 2% dan kalau menurut aku sih ya turun-turun aja sih. Ini malah bisa jadi kesempatan buat teman-teman yang mau ngumpulin saham ini di valuasi atau harga murah, tapi sebaiknya sabar atau wait and see dulu ya. Dan juga teman-teman belajar dulu ya di Investart untuk cara investing. DM aku Investart untuk dapat URL-nya, oke? Terus ada satu sentimen yang penting lagi sebenarnya, menurut aku ini lebih penting lagi diperhatiin. Donald Trump itu bakalan mulai ngejalanin kebijakan pajak ya. Jadi mulai menjalankan kebijakan pajak yang diskon pajak gede-gedean gitu loh. Jadi ada RUU pajak dan belanja Trump yang bisa memicu resiko fiskal di Amerika. Nah, jadi dengan adanya kebijakan pajak seperti ini, DPR Amerika yang udah ngelolosin RUU pemotongan pajak Trump yang gede banget, isinya tuh apa sih? Pemangkasan besar-besaran buat program bantuan seperti medical dan juga bantuan pangan. Terus kemudian pemotongan pajak terbesar yang dinikmati orang kaya. Terus keringanan pajak lokal atau SALT naik dari 10.000 jadi 40.000 keringanannya. Terus tambahan anggaran untuk pertahanan dan pengamanan, pengurangan dana pendidikan termasuk beasiswa Pell Grant, kenaikan plafon utang negara sebesar 4 triliun supaya Amerika nggak gagal bayar. Waduh, setelah lolos dari DPR Amerika, rancangan undang-undang ini akan lanjut untuk devaluasi oleh Senat di Amerika gitu ya. Nah, jadi ini global traders dan investors lagi mereka wait and see dulu mencerna dampak dari RUU pajaknya Trump ini. Jadi sebenarnya bukan cuma soal pajak untuk Uni Eropa doang dan belanja baru yang diteken oleh Presiden Trump. Nah, jadi kebijakan ini tuh membuat total utang Amerika menembus 36 triliun US dollar dan bisa memicu satu kekhawatiran fiskal, apalagi setelah Moody's nurunin peringkat utang Amerika karena defisitnya makin gede. Pasar obligasi jadi bereaksi ya. Jadi yield dari obligasi Amerika atau US Treasury 30 tahunan itu sempat menyentuh 5,14 dan angka ini tertinggi sejak tahun lalu. Artinya investor tuh sebenarnya minta imbal hasil lebih tinggi karena risikonya meningkat. Nah, jadi di sini sebenarnya beban untuk bayar imbal hasil obligasi buat Amerika tuh juga jadi meningkat. Nah, ada plus minus, yaitu tadi minusnya semuanya. Terus plusnya apa? Plusnya di sisi lain ekonomi Amerika itu ada harapan gitu. Jadi kalau kita perhatikan per Mei 2025 S&P Global Manufacturing PMI Flash-nya itu naik ya dari 50 jadi 52,3 di atas 50, artinya dia ekspansif padahal perkiraannya cuma 50,1 gitu. Perkiraannya agak turun malah naik. Terus S&P Global Service PMI Flash itu juga naik dari 50,8 jadi 52,3 padahal perkiraannya itu tetap. Artinya dia ekspansif. Terus initial jobless claim-nya turun dari 229.000 jadi 227.000 padahal perkiraannya meningkat. Artinya apa sih sebenarnya masyarakat di Amerika ini masih punya penghasilan. Jadi mereka tuh masih bisa bayar cicilan dan sebagainya. Terus permintaan barang dan jasa juga masih bisa terjaga. Terus perusahaan di Amerika belum terlalu tertekan. Kesimpulannya data ini tuh ngasih signal bahwa pasar tenaga kerja Amerika tuh masih cukup kuat sebenarnya. Meskipun ada resiko fiskal karena Amerika tadi ada pemotongan pajak besar-besaran dan juga yield obligasinya tuh naik tinggi. Itu jadi sorotan utama dari investors dan traders di seluruh dunia gitu ya. Nah, terus dari China sendiri yang paling penting sebenarnya China dan Amerika ini sepakat buat terus berkomunikasi lewat telepon setelah perbincangan antara Wakil
Menteri Luar Negeri China dan juga Wakil Menteri Luar Negeri Amerika gitu. Jadi meskipun kedua negara ini sepakat buat communicate, ketegangannya tuh masih berlanjut. Jadi intinya ini belum aman. Oke, sekarang kita langsung ke market ya. Kita lihat ya IHSG gimana dan saham-saham di Indonesia dan di bursa global gimana. APL ya, ini Apple kemarin sempat naik terus turun. Dia turun beberapa hari. Turunnya beberapa hari, bukan baru hari ini aja. Nanti potensi lanjut turun lagi, jadi wait and see dulu. Terus TSLA, Tesla, sejak waktu itu kita bahas ya, udah naik lumayan banyak. Dan aku tadi ngintip buat portfolio US Stocksku yang nominalnya tidak sebesar Indo Stocksku, kok sudah mencapai cuan sekitaran 30%. Loh, kok masih gede di Indo Stocks? Kenapa ya? Karena tiap harinya di Indo Stocks gitu loh. Jadi kurang lebih di sinilah. Kurang lebih mungkin di sini ya, naik turun dikit. Oke, di sini nih. Jadi belinya kurang lebih lah di sinilah. Oke. Nah, jadi anyway, aku bersiap untuk profit taking buat jangka pendek. Kenapa nggak di hold aja? Ini kan masih di stage 2. Ya for fun aja sih. For fun aja ini. Jadi kalau misalkan ada apa-apa jatuh lagi ya bisa beli lagi. Aku tujuannya masih trading. Oke, terus kemudian ada sentimen yang positif buat Indonesia sebenarnya. Tadi dari luar negeri banyak, jadi besok kita juga harus hati-hati untuk saham-saham penggerak indeks kayak BUMN, Big Banks dan sebagainya. Jadi Big Banks-nya hari ini naik lumayan juga, ada gap up gitu, tapi IHSG udah ketinggian, rawan profit taking. Nah, penggerak indeksnya hari ini saham-saham dari Papa PP, ada brand BRPT, TPIA. Biasanya BRPT itu gerakannya tuh paling lambat gitu, jarang banget BRPT yang digas kayak gini. Kita lihat ya. Ya, BRPT-nya digas kayak gini, jangan dikejar, just biarin aja. Biarin aja, aku bersihin charts-nya, tunggu dia bentuk sideways. Terus TPIA dia juga ngegas, biarin aja ya. Terus ini ada brandnya kayaknya udah agak-agak slow down, sentimennya mungkin nggak begitu oke, nggak masuk ke MSCI atau apa ya, kemarin nggak jadi masuk FTSE, jadi yang digas malah BRPT-nya. Anyway, ini saham trading aja, nggak ada sentimen yang gimana-gimana ya. Terus kemudian kita lihat PTRO, ini sahamnya Pak PP, semuanya wait and see dulu aja ya. Jadi ini benar-benar buat trading doang, just technical doang, dan it's not a buy recommendation. Nah, kita ngelihat ada beberapa saham yang aktif dari sektor energi lainnya. Ini ada saham Raja, M-Trade udah masuk ke watchlist kemarin, dan kita ada buy kemarin. Sekarang kita tinggal ngehold doang, udah agak tinggi sih, tinggal ngehold doang. Kayaknya kalau aku memperhatikan sekarang udah banyak saham yang naik tuh, kita tinggal wait and see, hold doang, dan siap-siap profit taking. Jadi ada waktunya buat ngegas, ada waktunya buat ngurangin speed. Mungkin belum ngerem, tapi mengurangi speed sedikit. Nah, ini saham Raja, kita jangka menengah cuan 15-16%, jangka pendeknya kita udah profit taking, banyak hijaunya Rajanya. Oke, terus kemudian ada sentimen apa aja nanti saya akan bahas. SMBR ya, SMBR ini juga aktif, kemarin kita juga ada trading buy, tapi kita kayaknya udah profit taking buat SMBR-nya. Ya, udah profit taking 7-11%-an. Terus kemudian ada saham Dewa ya, ada saham Dewa. Untuk saham-saham yang lagi posisi retracement, potensial untuk trading kita kasih tahu besok ya. Kita kasih tahu besok. Jadi kita trade-nya buy retracement. Dewa hari ini tadi juga mantul, aktif. Terus beberapa saham dari sektor komoditas batubara masih sideways ya, jadi masih patternnya masih oke. Nah, terus sentimennya apa sih buat sektor energi ini? Kenapa saham-saham dari sektor energi ini aktif? Terkait dengan migas seperti Raja dan Dewa itu, yang merupakan penyedia jasa pertambangan dan alat berat itu aktif karena sentimen aturan gross split yang direvisi. Terus
aturan growth split itu apa? Aturan growth split itu jadi gini, pemerintah tuh melalui SKK Migas dan Kementerian ESDM tuh lagi ngerevisi aturan perpajakan untuk kontrak growth split di sektor hulu migas. Terus fokusnya tuh mencakup pajak tidak langsung atau indirect tax harga bahan bakar, DMO atau domestic market obligation, kemudian proses monitoring dan evaluasi yang disederhanakan. Nah, revisi ini tuh ditujukan supaya bisa meningkatkan daya tarik investasi, terutama yang lokasinya jauh, terpencil atau sulit tuh jadi lebih menarik buat investor. Caranya gimana? Caranya investor dijanjiin bagi hasil yang lebih besar. Nah, terus keuntungan proyek atau IRR-nya tuh bisa tembus 15-17%, itu tergolong tinggi. Dengan kata lain, pemerintah itu ngasih insentif supaya investor tuh nggak ragu masuk ke proyek-proyek migas yang selama ini dianggap terlalu berisiko atau mahal. Nah, saat ini tuh udah ada 46 kontrak migas yang dipakai selama growth split 2019. Dampaknya apa? Teman-teman yang baru belajar saham nggak usah pusing untuk memahami ini, just simak aja cerita aku. Untuk cara investasi saham, belajar di MVestart, DM aku MVestart, besok jam 10 pagi ikut acaranya. Jadi kalau aku lagi live, aku memang bukan lagi ngejelasin tentang the how, aku lagi ngejelasin tentang what-nya ya, the what yang terjadi setiap hari gitu. Kalau kalian mau belajar caranya, DM aku MVestart, besok acara jam 10, cara investasi saham. Lanjut lagi, kebijakan tadi growth split, dampaknya ke emiten migas. Itu positif banget buat ekspansi dan investasi, terus mendukung peningkatan produksi migas. Nah, yang diuntungkan dengan kontrak tersebut ada Medco dan Energi ya. Disclaimer, teman-teman, bukan suruh kalian beli saham ini baru cerita dulu, nanti teknikal kita bahas. Selain itu, emiten jasa penunjang migas lainnya seperti Elsa, Winsleat itu juga berpotensi mendapatkan sentimen positif dengan potensi meningkatnya pekerjaan di hulu migas. Nah, sentimen langsung ke saham-saham ini tuh ada di saham ENRG, itu salah satu produsen migas aktif dengan kontrak growth split, baru mengakuisisi Blok Kanggean. Jadi penerima langsung insentif ini, jika dia akan jadi penerima langsung insentif ini jika aturan ini efektif gitu. Dua, Raja, dia bergerak di distribusi gas, jadi jika produksi naik maka volume distribusi Raja ikut terdorong, dan itu penyebabnya kenapa dia naik. Tapi kamu bisa investasi dan trading saham tanpa harus paham berita kayak gini. Caranya kamu belajar aja di MVestart. Kalau belajar investing, besok acaranya jam 10 pagi. Link acara aku kasih melalui DM ya, aku kasih melalui DM atau di IG aku, langsung screenshot aja, di sini ada. Oke, acaranya gratis, terbatas kuotanya. Terus kemudian Dewa itu dia penyedia jasa dan pertambangan alat berat, bisa kecipratan proyek baru dari meningkatnya aktivitas pengeboran. Terus kemudian Medco, Elsa, Wins dan Leat yang tadi aku juga udah bahas, aku bahas ulang lagi, berpotensi naik karena exposure kuat ke proyek hulu migasnya. Nah, yuk kita bahas satu persatu ya. Jadi Energi, Raja, Dewa, Medco, Elsa, Wins, Leat. Selain ini aku mau bahas saham dari sektor metals yang ada sentimen positif juga, meskipun tidak semua ya, beberapa aja. Oke, ENRG hari ini dia trennya masih cenderung naik. Dia masih cenderung naik ya, ENRG. Ini trennya alert turun semua untuk US stocks ya. Oke, Energi ini trennya masih cenderung naik saat ini. Perhatikan, dia lagi consolidating, just wait and see dulu aja, apalagi sentimen market globalnya lagi mulai profit taking. Nah, terus kemudian buat Raja sendiri, ini breakout dari pattern flag pennantnya dia. Besok kita udah mulai siap-siap untuk profit taking juga. Kayaknya jangka pendek udah profit taking belum ya? Sebentar, cek dulu. Oh iya, jangka pendek tadi udah profit taking 7-9%. Jangka menengahnya kita masih hold. Yang baru mau mulai masuk, wait and see, wait for retracement atau tunggu dulu retracement. Ini kalau Donald Trump menggila, marketnya bisa koreksi. Dewa bentuknya kayak Raja persis, tadi kita ada ngetes entry buy, dan masih akan ada potensi untuk sideways buat Dewanya, nggak langsung naik ngegas meskipun tren besarnya naik. Nah, Medco kemarin kita ada masuk dan dia merah hari ini, sedikit merah di atas. Ini masih ada potensi sideways, tapi kemarin naiknya volumenya tinggi banget, jadi potensial masih kelihatan oke per hari ini. Kemudian Elsa
Elsa kemarin turun dengan volume transaksi besar ya. Jadi kita wait and see dulu. Kita meskipun hari ini tadi hijau, kita nggak masuk ke Elsa karena kemarin ada buangan gede, ada berita bagus tapi ada buangan gede. Jadi kita cow dulu, maksudnya nggak masuk dulu. Kemudian Wins hari ini chartnya cakep juga, tapi kita nggak masuk karena udah banyak saham juga dan ngelihat market IHSG-nya tuh sebenarnya kalau kita ngelihat udah overbought banget atau udah jenuh gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat saham lihat kita nggak di sini, tidak terlalu liquid. Nah sekarang kita bahas sentimen dari sektor metals. Dari metals ada sentimen apa, positif sentimen apa? Ada sentimen dari Danantara. Danantara lagi ngapain? Danantara ini gabung ke kedua proyek baterai listrik bareng dengan raksasa global yaitu Huayu, Cobalt, dan CATL. Nah, targetnya Indonesia itu bisa punya saham majority 40-50% biar nggak cuma jadi tukang gali bahan mentah doang, tapi juga ikut menguasai rantai pasokan baterai dunia gitu. Nah, proyek ini tuh bakalan membangun ekosistem baterai EV dari hulu sampai hilir langsung di Indonesia gitu ya. Nah, jadi perhatikan CATL ini tuh menarik sih sebenarnya. Tapi sebentar, impactnya positif buat saham apa aja. Jadi langkah yang dilakukan Danantara ini penting buat Indonesia tuh naik kelas di industri energi masa depan. Nah kalau berhasil efeknya bisa sangat besar dari serapan tenaga kerja, transfer teknologi, sampai daya saing industri nasional. Hal ini berpotensi buat nguntungin saham di ekosistem electric vehicle seperti Antam, Inco, MBMA, Nickel, NCKL, dan juga Indi. Nah, aku mau jelasin tentang CATL, tapi nanti dulu aku mau jelasin saham-sahamnya dulu. Oke teman-teman semuanya yang masih pemula baru aja nonton aku lagi cerita atau share tentang kondisi market terkini. Dan kamu untuk bisa berhasil dalam investasi dan trading saham, kamu tidak perlu harus menguasai baca berita kayak aku, kayak gini artinya apa. Karena memang saya passionate untuk educating dan udah committed dengan teman-teman aku juga untuk educating dengan tim aku. Jadi kita mesti ngerti berita semua ini. Tapi kalau kamu mau belajar saham, kamu gak harus ngerti berita. Kamu cukup ngerti kalau investing fundamental perusahaan atau trading itu strategi metode super trader. Caranya kalau mau belajar investing DM aku Investstart besok tanggal 24 Mei jam 10 pagi kamu bisa belajar di situ. Buffett Secrets Investing Beyond Crashes. Acara ini dulu kurang lebih sudah pernah dan besok kita akan bawakan lagi. Kemudian harapannya teman-teman semuanya bisa ikut, yang pemula dan yang nggak pemula bisa ngulang, dan yang trading ketik aja trade start, jadwalnya kapan kayak masih lama tapi just enjoy aja, oke ya. Nah lanjut lagi, tadi aku mau bahas saham-saham seperti Antam, Inco, MBMA, NCKL, dan Indi yang terdampak positif dari sentimen Danantara gabung ke proyek baterai electric vehicle bareng Huayu dan CATL. Oke, yuk kita sekarang lihat ANTM. Antam gimana kabarnya? Antam masih ngegas terus, tapi jangan dikejar guys, biarin aja, just enjoy profitnya aja teman-teman semuanya, just enjoy aja profit kalian, jangan dikejar. Ini Antam aku ingat sekali seperti di tahun 2021 Januari, bentuk chartnya persis plek kayak gini. Perhatikan ini Januari 2021, teman-teman yang di TokTok, yang di IT aku share chart di Igoy. Perhatikan di sini, ini gila banget 2021 waktu itu ada dua candle monthly yang naik berturut-turut ya. Naik berturut-turut, naiknya tuh hijau dua panjang berturut-turut di monthly chart. Tapi closingnya di Januari 2021 terus jadi ekornya panjang banget. Perhatiin yang aku tunjuk pakai kursor ini yang di Igoy aku. Nah ini aku nggak tahu apakah nanti yang Mei atau Juni di 2025 ini bakalan bentuknya kayak gitu, tapi menurut aku agak kurang aman kalau kalian masuknya di pucukan kayak gini. Jadi wait and see dulu sebenarnya. Terus kemudian kalau untuk saham Inco gimana kabarnya? Kita lihat saham Inco ya, kita lihat Inco. Inconya ini juga udah
naik lumayan tinggi, jadi teman-teman mungkin tinggal ngehold aja sih kalau kalau ada info, siap-siap untuk profit taking juga. Loh kok dari tadi kok nadanya sama terus lagunya siap-siap profit taking, ya mau gimana, IHSG-nya juga udah mulai rawan profit taking dan sentimen dari Amerika juga kurang bagus. Jadi meskipun ada sentimen positif dari Danantara, kayaknya ada saham-saham yang kita perlu rem dulu gitu loh. Nah ini MBMA, kalau MBMA ini belum, dia baru mulai mau ngegas. Tapi sekali lagi kembali ke sentimen global, kalau globalnya lagi kurang oke, dia bisa turun juga. Nah tapi teman-teman nggak perlu takut sebenarnya, kalau turun itu trader kan memang cut loss ya. Tapi kalian yang investing yang belum punya barang tuh justru malah dapat kesempatan loh, dapat kesempatan untuk bisa masuk. Anyway, ini ada saham NCKL ya, NCKL juga hari ini breakout, dan itu yang tadi aku bilang juga dia kedampak positif dari sentimen Danantara gabung proyek baterai electric vehicle bareng dengan Huayu dan CATL. Nah jadi siapa sih CATL ini? CATL ini adalah perusahaan yang baru IPO di Hong Kong, dan ini merupakan IPO yang terbesar di dunia. Jadi CATL ini adalah contemporary Amperex Technology. Sebentar ya, aku coba bukain chartnya. Mestinya kalau sama IPO belum terlalu ya. Jadi perhatikan di sini saham yang baru IPO ya bentuknya baru kayak gini ya. Nah terus kliennya CATL ini ada Tesla, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Honda, BMW, terus kemudian Daimler, AG, Volvo, dan PSA. Nah terus CATL ini dia tuh udah listing di bursa Shenzhen, China, terus kemudian udah dual listing di bursa Hong Kong juga. Kalau di Shenzhen China chartnya mungkin udah kelihatan, aku mau kasih lihat juga ya. Jadi ini perusahaan yang tadi Danantara kerjasama gitu loh, kerjasama. Nah ini perhatikan, terus dia abis listing di Hong Kong juga, IPO-nya gede banget ya. Jadi ini CATL. Oke, terus fun fact-nya, CATL ini dia tuh market cap-nya gede. Dia berada di urutan ke-9 terbesar di China, tepat di bawah BYD. Sedangkan di pasar global CATL ini masuk ke market cap ke-98. Nah, jadi menarik sih untuk emiten ini kalau misalkan Bapak Ibu ada trade global stocks ya. Jadi, oh ya, aku mau kasih tahu juga, follow Super Trader ID ya, Igoy Super Trader ID untuk dapat informasi tentang US stocks. Kira-kira kayak gitu. Anyway, ini lagi di resistance, banyak banget yang di resistance. Sektor yang terakhir yang aku mau bahas adalah sektor semen yang lumayan aktif ya. Jadi hari ini ada Donald Trump yang lagi menggila, ada sektor energi, sektor metals, dan terakhir sektor semen. Semen itu sempat aktif karena ada beberapa katalis. SMGR memasok 88.000 ton semen ya. Aku mau bahas SMGR-nya dulu. Itu buat tol Padang si cincin yang bisa memotong waktu tempuh jadi tinggal 30 menit doang gitu. Nah ini SMGR dia tuh udah keluar dari downtrendnya dia, dan saat ini SMGR dia lagi dalam masa sideways, baru berjuang menuju uptrendnya. Kalau dilihat chartnya sih kelihatan ada tanda akumulasi sih untuk SMGR. Terus untuk membaca kayak gini gimana Bapak Ibu, kalau misalkan mau offline ketemu aku di September 27-28, daftar di workshop Super Trader, DM aku aja WST artinya workshop Super Trader, karena seatnya tinggal 40% aja, dan sebentar lagi untuk early bird 2-nya bakalan berakhir juga. Jadi dulu early bird 1, sekarang early bird 2 udah bakal berakhir. Nanti Juni naik lagi investasinya. Ya jadi yang mau ketemu saya di bulan September tanggal 27-28 DM saya WST. Oke. Jadi SMGR ini kesimpulannya kita mau watch for breakout trades. Ya, karena di sini ada akumulasi.
Mungkin kita akan nyolong start juga. Ada beberapa saham yang kita nyolong start, contohnya kayak ESA ya. Terus kemudian ada beberapa waktu yang lalu kita ada nyolong start di MBMA, It Works, cuman belum breakoutnya belum kencang. Terus INTP bagaimana kabarnya, mau bagi dividen 4,6% yieldnya atau 4,6% dibandingkan dengan harga saat ini, dan lagi fokus hemat biaya lewat energi ramah lingkungan dia. Nah terus kalau SMBR kita udah trade dan kayaknya kita udah profit taking tadi seperti yang aku udah bahas di awal. Lagi musim bagi dividen, ada dividen dari INTP, ELSA, terus MAIN, KLBF, AMRT. Itu lagi bagi dividen dengan variasi dividennya 1 sampai 8,6%. Aku coba cek selengkapnya ya. Beritanya dividen. Ya, tadi INTP 4,6%, come date 2 Juni, berarti siap-siap 3 Juni harga saham jatuh, trader exit justru pas come date pas 2 Juni. Terus kemudian SMBR tuh ada rumor kalau SMGR-nya mau ngelepas saham anak usahanya SMBR ke Ultratech Cement. Tapi sejauh ini tuh ini masih rumor, belum ada kepastian lebih lanjut gitu. Update-nya aku mau summary. Sebenarnya ada update tentang current account Indonesia sih, defisit transaksi berjalan Indonesia itu membaik ya, menyusut atau membaik dari yang defisitnya gede sekarang jadi defisitnya dikit aja. Oke, aku mau summary ya. Summary dari apa yang aku ngomongin dari awal sampai sekarang ini. Intinya poin pertama, market ini lagi agak-agak ada risiko lagi dari Don Kino ya, dari Donald Trump gitu. Mulai macam-macam ngancam naikin tarif Eropa, menekan APL, terus menekan Harvard. Sebenarnya yang paling signifikan itu kebijakan pemotongan pajak besar-besaran yang membuat Amerika tuh jadi agak berisiko secara fiskal, artinya penghasilan negara, pemasukan negara dari pajak itu jadi berkurang banget. Kalau pemasukan negara berkurang banget, artinya ya itu jadi beban kan, kemampuan Amerika untuk ngebayar utang luar negerinya kan jadi agak-agak berkurang gitu ya. Terus kemudian yield obligasi Amerika tuh naik, jadi beban Amerika buat ngebayar bunganya juga gede lah, istilah kata bunga untuk ngebayar yield obligasi itu lebih gede. Itu nggak bagus. Nah, jadi hati-hati untuk saham Amerika bisa agak-agak turun dikit, dan saham Indonesia ada pausing dikit kalau ngikutin sentimen itu sangat wajar sekali. Masih ada beberapa saham yang masuk ke watchlist kita, tapi di M-Trade kita udah mulai ngasih tahu untuk waspada profit taking itu tadi. Kemudian yang kedua, tadi saham-saham dari sektor komoditas, baik energi, metals, dan juga komoditas semen kita juga udah bahas sentimennya positif, tapi beberapa udah ketinggian juga. Singkat cerita itu, dan terus kripto, gimana kabarnya kripto? Kriptonya juga sudah agak ketinggian ya. Jadi teman-teman yang tadi ngikut Cryptofolio mungkin ada dijelasin secara teknikal. Kalau mau buy sebenarnya lebih banyak untuk buy on retracement. Jadi Ethereum ya ini juga lagi kena MA 200. Terus kemudian Bitcoinnya juga Bitcoinnya kita nunggu retracement juga di garis merah atau garis abu-abu ini. Terus Solana sama lagi kena resistance juga, jadi wait and see dulu aja. Terus kemarin ada lucu-lucuan sebelum tidur, trade PP naik ya, jadi profit taking jangka pendek aja. Terus kemudian ada Modeng aneh-aneh aja, ada koin Modeng. Ini koin micin ya, yang nggak siap stop loss tuh jangan ikutan trading ini. Oke. Gotonya pas kena support sih, tapi kita wait and see dulu aja. Hai, say hi Saiful, hai Kaizo, hai semuanya. BTC serok bawah berapa? BTC, lihat Don Kinol nanti gimana.
supportnya yang kuat di 104.860, 104.543, sekitarnya 104.500. See you tomorrow di webinar Investart buat belajar investasi saham jangka panjang, bisa dipakai untuk saham Indonesia maupun US stocks ilmunya ya. Jadi DM aku aja Investart, oke ya, Investart, nanti dikasih linknya. Sorry aku gak bisa jawab banyak pertanyaanmu, aku ngantuk. Dadah. Aku bahas deh ya wes, baik hati. Penasaran sih. PNLF no, TPIA udah dibahas. PTBA lagi di support wait and see dulu deh, wait and see dulu. Toba untuk trading cakep sih, boleh masuk watchlist tapi nunggu retracement ya. Oke, terus lagi ya tadi ada yang nanya Dogecoin. Doge sama lagi ketinggian, semua kripto wait and see hari ini ya, lagi kena sentimen Trump. Adaro tunggu retracementnya. Aces masih di awal, bisa tunggu retracementnya. Oke, terus coba lihat sebentar. MDKA trade cuan loh, masih nge-hold nih, pamer cuan sih. MDKA 14-16%. ASII udah ngantuk aku, udah dibahas banyak. Oke deh, dadah, selamat malam. See you tomorrow di Investart. Besok DM aku Investart, aku kasih linknya, atau just SSI Goy aku, ini ada linknya di sini. Good night.